Haleluya. Kita bersyukur pada saat pagi hari yang indah ini, meskipun dimulai dengan ada hal-hal yang tidak dikendalikan dari jalan, dan bisa percaya Tuhan pelihara kita semua, dan Tuhan berpimpin semua, baik dari New Jersey semua ada kan, puji Tuhan. Saudara, memang hari-hari ini sudah mulai dingin ya, tapi kita percaya kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan pada hari ini. Ya, kita buka firman Tuhan yang dalam Ibrani yang ke-11. Saudara, kalau kita lihat dalam Ibrani yang ke-11, di sini kita perhatikan di dalam Alkitab ini sebenarnya kita jumpai kebenaran firman Tuhan yang memberikan begitu banyak gambaran bagi kita sebagai anak Tuhan, ya. Seperti dalam Yohanes pun katakan kita ini sebagai carang dari pokok anggur yang benar, kita sebagai terang dan garam dunia, kita sebagai mempelai wanita Kristus, kita sebagai domba-domba yang dikembangkan oleh gembala kita yang baik. Tetapi saudara, pada pagi hari ini saya kan menggambarkan kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai seorang pengembara, ya, anak Tuhan sebagai seorang pengembara di bumi ini, ya. Begitu saudara, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk melihat bagaimanakah kehidupan seorang pengembara dalam bumi ini, ya. Kita gambaran dan berikan itu mengandung pengertian dan pengajaran yang khusus mengenai kehidupan orang-orang percaya, ya. Oleh saudara, hari ini kita akan melihat dari Ibrani yang 11 ini yang menggambarkan kehidupan kita ini sebagai seorang pengembara, sebagai orang-orang asing atau pendatang dalam dunia ini. Ya, kita buka di dalam Ibrani yang 11 ini, kalau kita melihat ada beberapa pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan dalam Ibrani 11. Bukan hanya kebetulan mereka dituliskan, tetapi mereka mempunyai sejarah kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Nah, ini yang menjadi satu hal yang Tuhan ingin juga, ya, bagi kita semua anak Tuhan dalam hari-hari ini. Saudara, kita sebenarnya sedang hidup diuji iman kita di dalam hari-hari ini. Bagaimanakah iman kita dalam hari-hari ini sehingga kita sampai kepada sasaran yang utama, yaitu di surga yang mulia. Ya, seperti kalau sudah lihat dalam Ibrani 11 ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita lihat, kita pelajari kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini saudara, dalam hari-hari ini kalau kita lihat dalam situasi dunia yang ada pada saat ini, Amerika ini boleh dikatakan sebagai orang yang dikatakan negara yang Kristen, tapi Amerika tidak mencerminkan kehidupan Kristenan. Ya, waktu itu di Amerika ini saudara lihat kehidupan kekristenan terpecah belah. Dan saat ini iblis berusaha untuk menghancurkan kekristenan yang ada di Amerika ini. Ya, waktu itu saudara, kita melihat di sini, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam Alkitab ini, yang tercantum di, boleh dikatakan sebagai daftar pahlawan iman yang telah melalui pergumulan dan perjuangan yang tidak mudah, melalui banyak suka dan duka, bahkan tetesan air mata yang mereka kerjakan. Nah, saudara, bagaimanakah caranya tokoh-tokoh tersebut dapat berhasil melewati semua itu? Ya, jawabannya kita buka di dalam Ibrani yang 11 ayat 13 sampai yang ke-16. Kita buka dalam Ibrani yang 11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, ya. Kalau sudah dapat bisa ikut sama-sama membaca ayat 13 sampai yang ke-16, ya. Kita mulai yang ke-13, 1, 2, 3. Dalam iman
Mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing atau pendatang di bumi ini sebagai pengembara. Ya, di sini katakan orang asing dan pendatang di bumi ini adalah pengembara di bumi ini. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya mereka dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, saudara, ini satu kehidupan yang dihadapi oleh para pahlawan iman ini. Saudara, memang tidak mudah ya. Mungkin bisa gagal di tengah jalan, sehingga seperti dikatakan dalam 15 tadi, bisa kembali ya kepada kehidupan yang lama. Tetapi mereka mempunyai satu kerinduan yang besar dalam 16 ini, yaitu tanah air surgawi yang sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Oleh karena sudah kita akan melihat pada pagi hari ini tentang kebenaran firman Allah ini yang dapat memberikan satu pengajaran yang dapat membangun iman kita juga. Ya, saudara, kita tahu bahwa dalam pengiringan kita tanpa iman tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan, tidak berkenan di hadapan. Ya, oleh karena itu, saudara, kita rindu iman kita pun dibangun sehingga kita dapat bertahan dan kita akan masuk ke tanah yang Tuhan sudah siapkan. Amin, saudara. Yang pertama, pengembara iman ikut Tuhan dengan hati yang tulus dan sukarela. Ya, ikut Tuhan itu dengan hati yang tulus dan sukarela. Saudara, kalau kita lihat para tokoh iman dalam Ibrani 11 ini, mereka mengikut Tuhan dengan hati yang tulus dan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ya, saudara, mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat bagaimanakah kehidupan Henokh. Sudah tahu Henokh ya? Tidak melalui kematian langsung diangkat. Ya, saudara, apa begitu saja kehidupan Henokh terus diangkat ya? Buktikan tanpa kita siapkan hidup kita langsung, dan tidak mungkin. Ya, kalau kita lihat karena iman, katakan dalam ayat 5, kalau saudara di sana katakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Perhatikan ini, bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, bukan hanya langsung dicomot ya, dari sini Deborah langsung comot ke atas dibawa pulang, enggak. Tetapi ada satu hal yang dikerjakan. Di sini katakan sebelum ia terangkat, ia memulai kesaksian karena hidupnya di hadapan Allah, sehingga ia berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita melihat hal ini, saudara, ya hari-hari ini kalau kita perhatikan banyak sekali ya hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dalam hari-hari. Ya, sebelum ayahnya si Joan meninggal kemarin dulu, saudara, antrian banyak sekali. Kemarin masih ada juga beberapa ibu-ibu gembala, bapak gembala pada pulang semua, masih muda-muda lah. Ya, tapi saudara, ada alangkah senangnya ya kalau kita dipanggil tanpa mengalami kematian. Kan biasanya orang yang mengalami kematian itu biasa lewat penyakit atau segala macam, sehingga tapi ada juga anak Tuhan yang meninggal tanpa mengalami kematian. Ya memang dari Tuhan Tuhan Papa pergi tanpa
memberikan pesan-pesan peninggalan apapun yang tanpa pesan-pesan apa, ya. Dulu pernah kami punya jemaat di Jogja, ya, saudara. Om ini tugasnya di gereja apa? Ngurusi orang mati. Ya, kalau ada orang mati di gereja, dia yang ngurusi semua. Meninggalnya enak sekali, saudara. Ada dua ini meninggal enak. Yang satu meninggal apa pada waktu duduk kebaktian, selesai kebaktian KKR, setelah didoakan dia duduk langsung pergi. Waduh, enak banget, ya. Yang kedua, ya sama bekerja sama dalam gereja dua ini. Tapi yang satunya dia pamit, papa mau tidur siang, ya, tidur ya papa. Tidur sudah bangun lagi. Waduh, enak banget, ya. Nah, ini satu hal yang sangat indah sekali. Nah, tetapi saudara, di sini kita perhatikan Henokh tidak meninggal, tetapi diangkat oleh Tuhan. Dan dia dikatakan adalah orang yang berkenan, ya, as one who pleased God, orang yang berkenan kepada Allah. Saudara, tahukah kita berapa lama Henokh bergaul dengan Tuhan, ya? Kalau kita buka di dalam Kejadian yang kelima ayat 21-24, Kejadian yang kelima ayat 21-24, di sana kita perhatikan bahwa Henokh hidup dengan penuh ketulusan bergaul dengan Tuhan selama berapa? 365 tahun. Saudara berapa tahun ke Tuhan? Ya, saudara berapa tahun ikut Tuhan? Kalau di sini, kalau saudara perhatikan kalau ayat 21, ya, dalam Kejadian 5, di sana katakan setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi 65 plus 365. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh ayat 24 hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Coba suruh bayangkan, ini satu kehidupan yang tidak mudah, ya. Hari-hari ini saudara banyak masalah di Amerika ini. Suami istri aja untuk bisa bersatu waktu janji, ya, berdua janji mau hidup semati, ya. Saudara, kadang-kadang kita tidak mampu. Tetapi ini satu pergaulan, bukan hanya 1-2 hari, ya, bukannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini yang harus kita contoh pada waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita mulai kehidupan kita dengan satu kehidupan yang baru bersama Kristus. Punya pergaulan yang baru bersama dengan Kristus. Dan kita lihat di sini Henokh bisa mencapai 365 tahun bergaul dengan Allah. Maka itu heran kalau Allah angkat dia, karena dia berkenan di hadapan Allah. Nah, ini satu pelajaran yang sangat indah juga dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya. Saudara, kita tidak tahu sampai berapa lama kita akan hidup dalam dunia. Kita tahu. Mungkin kita bisa panjang, bisa pendek. Tetapi ini menjadi satu dorongan kehidupan kita. Dia berusaha selalu untuk bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Sehingga firman Tuhan katakan dia adalah seorang yang berkenan di hadapan kami. Sudah, ini harus kita kejar dalam kehidupan ini. Namun saudara, memang seperti dalam ayat 15 tadi, kita tahu bahwa kita seringkali bisa gagal. Dalam ayat 15 katakan para pahlawan iman bisa saja
menoleh ke belakang dan mundur. Ya. Kalau sudah kembali lihat ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal tanah yang lalu yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, pulang lagi, pulang kampung, seolah begitu. Waktu ada di dalam dunia. Ya, namun saudara, di sini kita melihat bahwa hal ini tidak mereka lakukan. Kenapa? Mereka mengiring Tuhan dengan hati yang tulus dan sukarela, dengan bukan satu paksaan. Ya, bukan satu paksaan. Maka saudara, apakah kita tidak merasakan hubungan dengan Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan lakukan? Pasti ya. Kalau kita bisa bergaul lama dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang banyak mungkin ya. 365 tahun itu bukan pendek ya. Pasti ada banyak hal yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan. Lalu saya katakan bahwa kita akan rugi mengiring Tuhan kalau kita tidak pernah merasakan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan. Betul? Mujizat Allah masih berlaku. Ya, kalau kita hanya ikut-ikutan aja ya. Oh, karena suami saya orang Kristen, saya ikut, atau karena istri saya orang Kristen, saya ikut-ikutan aja. Tidak. Ini bukan masanya ikut-ikutan, saudara. Karena kalau sudah ikutkan seperti ayat 15 tadi, mungkin saudara bisa kembali karena tidak akan mampu bertahan. Karena saudara tidak pernah mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Ini harus kita kerja dalam kehidupan ini. Seperti contoh yang lainnya, kalau saudara lihat Musa. Saudara tahu cerita Musa. Tetapi dalam ayat 24-20 dalam Ibrani 11, kalau saudara perhatikan di sana, Musa pun mempunyai kesempatan untuk kembali dalam kehidupan lama yang bergelimpangan dengan harta dan kemewahan di Mesir. Ya, saudara coba kita baca ya dalam ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bayangkan saudara, sebagai seorang anak raja ya, kemudian dia melarikan dari kerajaan, hidup dalam pengembaraan atau hidup di luar Mesir yang tidak diketahui apa yang akan dia hadapi. Ya. Ini satu hal yang tidak boleh. So di panggilan Abraham juga ya, Abraham dipanggil keluar dari tanah Uz untuk menuju satu tempat yang tidak diketahui tempatnya, tapi dia melakukan dengan imannya. Dan di sini kita perhatikan bahwa Musa pun berani ambil risiko yang besar. Ya, berani mengambil risiko besar. Katakan, aku lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menderita menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ini yang kadang-kadang yang kita tidak mampu, kadang-kadang langsung kita jatuh. Kita kembali pada kehidupan yang lama. Tetapi saudara, ini yang contoh-contoh itu contoh-contoh di dalam tokoh-tokoh iman ini bukan sembarangan aja. Mereka langsung diambil namanya masuk ke Ibrani yang 11 ini. Tapi mereka sudah diuji, mereka sudah dilihat kehidupannya yang memiliki kehidupan yang berkenan pada Allah. Dalam perjuangan yang tidak mudah. Musa pun tidak mudah. Kalau dia pikir-pikir, bahkan lebih enak jadi anak putri Firaun daripada mengembara di pengembaraan. Ya, itu pemikiran manusia. Tapi Musa mengambil satu tindakan dengan iman. Mungkin saudara
aplikasi kita untuk masa sekarang, mari kita percaya dan menyerah hidup kita sepenuhnya pada Kristus dengan hati yang tulus dan sukarela tanpa paksaan tekanan. Sebab apa? Sebab hanya Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu Yesus. Sebab di bawah kolong lain ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, ini yang harus kita pertahankan dalam hari-hari. Di dalam mengembara di dalam dunia ini, kita harus sungguh-sungguh, ya, dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati kita mengiring Tuhan yang sungguh-sungguh ada paksa. Ya memang ada kadang-kadang orang yang, sorry ya, Kristenan keturunan. Saya ini juga Kristen turunan. Ya, ayah saya pendeta, mau dia mau anaknya juga harus ambil, tapi kan lewat proses juga. Saya jadi begini karena lewat proses. Ya, ini yang Tuhan ingatkan hari-hari. Banyak orang-orang yang keturunan kemudian karena orang tua Kristen pikirnya kita selamat karena keturunan Kristen. Bukan. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Maka saudara, di sini kita perhatikan seperti Henokh diangkat, yang lain tidak diangkat. Karena apa? Iman dari Henokh, hidup dari Henokh yang berkenan kepada Allah dalam hidup ini. Yang kedua, pengembara iman ini yang sukar, ya, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Melihat apa yang dilihat, yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, kita bisa melihat dengan iman kita. Nah, ini yang orang yang di luar Kristus tidak akan bisa melihat. Ya, saudara perhatikan seperti dalam kisah Musa tadi, ya, dalam ayat 26-27 dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, yaitu pahala surgawi. Ayat 27, karena iman maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, saudara, kalau kita perhatikan dalam dunia ini, penglihatan, dua macam penglihatan yang dilihat oleh manusia. Yang pertama, orang bisa melihat hal-hal yang hanya bersifat materi, seperti harta benda, dunia dan kemegahannya, keindahan alam dan semua ini kita bisa melihat dengan penglihatan mata kita. Ya, pandangannya, tapi pandangan ini terbatas, hanya terbatas pada dunia materi saja. Dan kita harus ingat dan dicamkan baik-baik, harta, hal-hal materi ini hanya bersifat fana, bukan kekal. Maka itu saudara tidak heran semua orang yang ada dalam dunia ini, matanya yang terbuka pasti bisa melihat hal-hal yang ada dalam dunia. Namun penglihatan yang kedua, orang yang melihat baik hal-hal materi yang bersifat fana dan hal-hal yang kekal. Ini yang orang di luar Kristus tidak bisa melihat. Ya, kita ada sesuatu yang kita bisa melihat, yaitu karena iman kita bisa melihat sesuatu yang kekal. Ya, namun memang saudara, kalau kita perhatikan bagaimana kita melihat apa yang tidak kelihatan, coba buka Ibrani yang 11 ayat yang pertama. Saudara di sana, coba perhatikan ini, ya. Coba semua baca, ya, 1, 2, 3. Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudara baru minta, sudah dapat. Itu iman. Ya, saudara, ini bukan satu hal yang mudah ya untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka itu kita selalu ada di dalam Tuhan apa supaya meningkatkan iman kita, supaya iman kita semakin kuat bertumbuh dengan kuat. Kenapa? Kita harapkan dan sudah menjadi bukti. Bayangkan saudara, baru minta sudah dapat. Ketika saudara minta, Tuhan tolong aku sembuhkan, sudah sembuh belum? Harus punya iman, sudah sembuh. Tidak mudah kan? Ya. Tetapi kalau saudara punya iman, percaya Tuhan, saudara minta tolong kami dalam doa, bantu doa. Saudara sudah punya iman, harus sudah punya iman bahwa aku sudah sembuh. Nah, ini yang sukar untuk orang dunia mengerti. Orang bisa melihat ya, ini kursi, ya kursi. Saudara bisa lihat. Seperti pernah saya ketemu dulu ada jemaat yang dari orang Yahudi, dan ya iman mereka itu yaitu iman yang tadi yang pertama, kalau dia melihat itu dia percaya. Ya, kalau ini katakan kursi, ya kalau saya melihat baru saya percaya itu iman. Itu kursi. Tapi itu bukan iman. Maka itu waktu dia bergumul untuk mendapat satu pekerjaan, ya waktu dia sudah umur ya waktu itu, dia mencari pekerjaan. Dan karena pekerjaannya harus pindah ke kota yang lain, dia tidak bisa pindah karena ada keluarga. Nah itu dia keluar dan mencari pekerjaan. Wah, dia berusaha bisa-bisa mati-matian ya, dengan semua aplikasi diisi di ini, tidak ada yang dapat. Kemudian datang ke saya, mari kita berdoa. Ya berdoa dengan imanmu, pasti Tuhan akan kasih. Memang tidak mudah sudah membangkitkan iman orang ini. Jadi karena lihat ini kursi, baru dia percaya ini kursi. Kalau cuma ngomong aja mungkin sukar ya. Dan apa terjadi? Berapa hari kemudian dia saya sudah dapat pekerjaan dari sesuatu yang tidak dia pikirkan. Saudara, orang tua bukan mudah kan untuk mencari pekerjaan, orang tua kan. Tetapi dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan lebih baik daripada yang dia harapkan. Kenapa? Dengan iman. Kalau dengan pandangan mata tanpa iman, dia tidak akan pernah mendapat. Karena dia berusaha, dia bukan orang bodoh, dia orang pintar, dia berusaha mencari komputer semua, dia bongkar semua, tapi tidak ada pekerjaan bagi dia. Tetapi waktu dia menyerahkan diri pada Tuhan, dengan imannya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Ya saudara, ini menjadi satu kenyataan. Tapi saudara, untuk bisa melihat apa yang tidak kelihatan tadi, ada syaratnya juga. Ya. Yang pertama syaratnya apa? Kita harus hidup dalam iman. Karena tanpa iman tidak berkenan pada Allah, ya, dari Ibrani 11:6a. Kalau kita lihat di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Selain iman juga kita harus percaya penuh ya kepada Allah yang menyediakan pahala untuk upah itu dengan sungguh-sungguh berjalan dalam iman. Dalam 6b dikatakan, sebab barang siapa berpaling ini datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kesungguhan dalam kehidupan kita, dalam pemilihan kita dengan ya karena terpaksa tadi, karena aku keturunan Kristen jadi aku terpaksa jadi Kristen. Nah ini repot ya. Kita tidak akan melihat kemuliaan, kita tidak akan melihat kuasa Allah bekerja dalam diri. Tetapi di sini selain kita beriman, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, yang Allah sanggup memberikan. Tapi juga syaratnya apa? Kita harus sungguh-sungguh.
mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Syarat yang ketiga, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Ya, kita diadakan sebagai orang yang berlomba lari dalam pertandingan iman yang diwajibkan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Coba kita buka Ibrani 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena saudara, ini juga harus sadar, kita harus tinggalkan kehidupan lama kita, ada dosa-dosa yang merintangi kita untuk maju dalam hidup. Kita harus tinggalkan, ya, tanggalkan. Jadi orang lari, maksud saudara, orang yang pelari-pelari itu dia berusaha untuk meringankan seringan-ringannya tubuh ini. Ya, kalau enggak kalah. Coba ya saudara pakai pakaian seperti saya ini, kemudian ada yang pakai pakaian olahraga pendek, kaos dan celana pendek, jadi menang mana saudara? Menang yang menanggalkan semua itu kan, karena enteng. Dia juga dosa yang ada itu bisa merintangi kehidupan kita. Ikatan-ikatan yang ada dalam kehidupan kita bisa merintangi kita untuk kita maju. Syarat yang lain juga dalam Ibrani yang ke-12 ayat 2, pandangan mata kita harus hanya tertuju kepada Yesus, ya? Bukan pada hamba Tuhan atau manusia yang memimpin. Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kalau sudah perhatikan dalam ayat 12, pasal 12 ayat 2, di sana dikatakan, marilah kita melakukan semua tadi itu dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang siapkan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, kita harus memperhatikan, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Saudara, jangan kita mengarahkan kepada yang lain. Hari-hari ini banyak ya tawaran kelihatannya. Ya, dalam masa akhir ini kelihatannya memakai nama Yesus, tapi ternyata apa yang ada di belakang mereka sudah belokkan ke arah yang lain. Ini bahaya sekali. Ya, maka sudah hati-hati di sini. Bukannya membangun iman kita, tapi malah menghancurkan iman kita. Udah minggu lalu Bapak Pendeta Tikualu katakan bahwa hari ini iblis memakai istilah apa? New normal, semua jadi tidak normal semua. Ya, new normal, tapi sebenarnya tidak normal semua. Ya, coba sudah bayangkan. Ini satu kenyataan yang sedang dikerjakan sampai kepada pengajaran-pengajaran yang ada di dalam gereja pun dibikin new normal, sehingga seolah-olah tidak normal. Melemahkan banyak anak Tuhan hari-hari. Ya, ini bahaya sekali. Ya, kita sudah di sini jadi satu kenyataan, kita harus mengarahkan kepada Tuhan. Namun saudara, ada Rasul Petrus pun memberikan gambaran yang sangat indah, ya. Apa yang dilihat oleh Musa dan para pengembara iman lainnya, yaitu menjadi satu warisan yang sangat luar biasa, yang menanti bagi kita pengembara iman. Coba buka di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang keempat. 1 Petrus yang pertama ayat yang keempat. 1 Petrus pertama ayat 4, ini satu warisan yang Tuhan siapkan. Ya, ini yang tidak terlihat bagi orang yang tidak mempunyai iman, tetapi ini bagi kita orang yang beriman, kita bisa melihat apa yang Tuhan siapkan. Ayat 4 katakan, untuk menerima satu bagian
yang apa? Tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, di manakah di dunia ini ada warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu? Tidak ada. Ya, semua ada batas-batasnya. Hanya ada surga disediakan bagi pengembara iman yang sejak dari bumi sudah dapat melihat semuanya itu. Sehingga apa? Saudara, kita selalu berpengharapan, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengejar apa yang tidak kelihatan itu. Kalau sudah tidak mempunyai iman lagi, sudah tidak ada, hanya mau melihat apa yang terlihat dalam dunia ini, saudara, kita tidak akan bisa melihat, ya. Tidak akan bisa melihat. Dalam kitab Wahyu pun mencatat kata-kata terakhir Tuhan Yesus, ya, dalam Wahyu 22 ayat 12. Dalam Wahyu 22 ayat 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Tuhan sudah siap untuk datang, dan Tuhan sudah siap untuk membawa upah yang pahala yang Tuhan akan bagikan seturut dengan apa yang kita lakukan. Jadi saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, ya. Kita bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat karena iman kita. Nah, ini bedanya, ya. Tetapi kita harus pelihara. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Jadi kita pun tidak bisa melihat kembali, ya. Dengan tanpa iman kita tidak bisa melihat sesuatu yang Allah sediakan. Oleh karena aplikasi untuk masa kini, saudara, periksalah mata kita, ya. Apakah mata kita tersebut untuk dapat melihat hal materi saja, atau kita bisa melihat hal materi juga mata yang tembus ke seberang langit biru sana, ya, sehingga dapat memandang pahala surgawi yang ada di seberang sana, ya. Sedangkan ini belakang langit biru, ya, ada mahkota. Saudara, ini satu pengharapan yang besar. Jadi pada waktu Tuhan panggil kita, ya, kita suatu ketika akan masuk. Yang ketiga ini, saudara, yang ketiga, pengembara iman tahu jelas kemana mereka sedang menuju, ya. Pengembara iman tahu jelas kemana mereka sedang menuju. Kalau kita lihat dalam ayat 16 tadi, para pengembara iman itu tahu dengan sungguh-sungguh kemana mereka menuju, yaitu tanah air surgawi, sebuah kota yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Jadi saudara, mereka tidak asal mengembara tanpa arah, tetapi mempunyai tujuan yang pasti, kota surgawi yang tersedia. Ayat 16, kalau kita baca kembali ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu sebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, kalau hari-hari ini tanah air kita ini kan kita cuma sementara, ya. Jadi sudah lihat aja masalah terlalu banyak, ya. Penyakit tidak bisa habisnya berapa bulan, 7-8 bulan ini, ya. Ada yang katakan ini bisa sampai tahun 2021, ada yang katakan 2020. Saudara, ini situasi dunia yang bukan satu yang menyenangkan. Untuk vaksin aja, aduh, ya, sudah bisa melihat aja. Manusia berusaha, tapi mereka tidak bisa mengatasi semua yang sedang terjadi dalam dunia. Tapi saudara, dalam hidup manusia di dunia ini ada banyak yang tanpa kita sadari, kita hanya sekedar saja hidup, kerja, cari duit, jadi kaya, mau kaya itu. Semua kalau mati kan, semua nggak dipakai, ya. Sehingga kadang-kadang waktu hari Minggu tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, ya. Kejar duit, kejar terus, kejar, ya.
tidak tahu kemana hidupnya sedang menuju. Sementara waktu berjalan terus, waktu ini berjalan terus. Bahkan waktu yang sudah tidak lama lagi datang Tuhan Yesus surga, dan mereka tidak pernah mereka pikirkan sampai akhirnya kita terlambat. Kalau sudah terlambat, apa boleh buat? Kita tidak bisa merewind ya. Biasanya orang kata, oh rewind lagi aja, hidup tidak bisa. Tidak mungkin kita akan masuk ke tempat yang Tuhan sediakan. Tetapi saudara, pengembara iman bukan termasuk jenis orang-orang seperti itu. Kita tahu pasti kemana sedang menuju, yaitu kota yang disediakan Allah. Abraham sendiri, kalau sudah lihat ya, di zaman perjanjian, di zaman Abraham sudah mempunyai satu kerinduan untuk masuk ke kota surgawi. Itu di zaman Abraham. Masa kita yang zaman sekarang yang sudah dekat dengan Tuhan, kita tidak rindu lagi. Saudara, di sini kata coba saudara buka dalam ayat 8 dan sampai 10. Ibrani 11 tadi ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, ini kan satu hal kalau orang Abraham ini pikirannya nggak sehat ya. Masa mau suruh pergi nggak tahu tempat mana pergi, mau pergi. Sudah mau nggak? Kalau sekarang memikir ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah dan dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, ayat 10 perhatikan ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar apa? Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bayangkan saudara, ini sama berapa ribu tahun yang lalu. Sudah mempunyai satu kerinduan dengan imannya. Memang dengan imannya dia sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dan keturunan sampai sekarang ini. Ya, seperti pasir bisa bintang bilang, ini keturunan yang Tuhan janjikan. Tetapi ini juga satu janji yang diharapkan, menantikan kota yang mempunyai dasar yang apa? Direncanakan, dibangun oleh Allah. Kotanya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dalam Wahyu 21 di sana, saudara, pemberi rincian kota ini disebut Yerusalem baru. Dan ini surganya orang yang beriman. Di kota inilah kita akan masuk dalam hidup yang kekal serta menerima warisan yang tidak akan binasa tadi, yang tidak akan cemar dan tidak akan layu tadi. Nah, kita perhatikan saudara, dalam Wahyu 21-22 ini tentang kota Yerusalem baru ini merupakan tujuan akhir dari pengembara iman. Nah, itu kan jelas sekali saudara, perhatikan sungguh-sungguh keindahan fondasi Yerusalem barunya itu dapat 12 macam batu permata kemelawan dan berbeda warnanya dan berbagai jenis. Sudah bayangkan, kita punya permata kecil itu, waduh, udah senangnya. Ini di sana dasarnya lantai pun ya sudah lihat nanti dalam Wahyu 22 ya, itu yang kita harapkan. Namun saudara, bagaimanakah perjalanan kehidupan iman kita sampai saat ini? Ya, bagaimanakah perjalanan iman kita sampai saat ini? Ya, saudara bayangkan, ini yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita tidak akan masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Karena kita ini pengembara dalam dunia ini, pengembara. Tadi saya katakan bisa kita gagal, kita kembali pada kehidupan lama kalau kita tidak dekat tidak selalu dekat dengan Kristus, tidak selalu ada di dalam Kristus.
Saudara bayangkan 365 tahun Henokh bergaul dengan Tuhan. Itu bukan waktu yang pendek. Karena tujuan apa? Hidup untuk menyenangkan hati dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus kita pertahankan hari-hari ini sampai pada nanti kita masuk ke tempat yang Tuhan sudah siap. Ya, oleh karena saudara, aplikasi untuk masa saat ini juga ada masa depan yang begitu indah bagi kita semua pengembara iman. Oleh itu jangan kita tahu nanti, meskipun tantangan banyak ya, meskipun godaan banyak, hal-hal yang terjadi banyak, ya kita harus menghadapi pergumulan yang harus kita hadapi. Namun apa yang firman Tuhan katakan, kita buka dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudara. Jadi saudara, mungkin hari-hari ini kita aduh kok begini ya, berat ya hidup ini. Saudara, percaya ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang tidak dapat dibandingkan apa yang terjadi hari kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ayat yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat 9. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis. Coba kita sama-sama baca 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, saudara semua? 1, 2, 3. Tetapi seperti apa tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Namanya saudara, ini yang Tuhan siapkan. Ya, ini yang Tuhan siapkan. Maksudnya, mari di dalam hari-hari yang ada pada saat ini, memang kita sedang diguncangkan oleh banyak hal. Kita sedang diuji iman kita dalam hari-hari. Ya. Jangan sampai kita mundur. Sudah pelajari nanti dalam Ibrani 11 ini, tokoh-tokoh iman tadi ya. Oleh Musa tadi. Musa kalau dibandingkan kehidupan di istana lebih indah daripada kehidupan di luar istana. Secara pikiran manusia, pasti dia akan kembali kalau dia memikirkan manusia, aduh hidup di luar begini ya. Seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menghadapi belantara, selalu mengeluh terus, maunya kembali ke Mesir. Kita sudah keluar dari Mesir, kita sedang dalam perjalanan di belantara menuju kepada tanah perjanjian. Maka itu sudah Tuhan inginkan apa? Kita tetap beriman, kita pertahankan iman kita untuk selalu hidup berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita bandingkan dengan hidupnya Henokh, tidak seberapa kita ini ya. Tidak seberapa dibandingkan, belum apa-apanya dengan persekutuan dengan Henokh. Tetapi Henokh berhasil menyenangkan hati Tuhan sampai pada masa yang terakhir. Dan Tuhan inginkan dalam hari-hari juga, justru kita harus mengembara dalam dunia ini, melewati banyak tantangan, hal-hal yang kita harus hadapi. Tetapi Tuhan ingin apa? Tetap beriman dalam Dia, tetap ada di dalam Dia, dan berusaha hidup untuk bisa berkenan selalu kepada Tuhan dalam hari-hari. Amin, saudara. Kita percaya surga yang disediakan itu akan menjadi bagian juga bagi kita semua. Amin. Ini dalam hari-hari mari kita saling mendoakan ya. Jadi saudara, kita saling mendoakan satu yang lain. Bukan hanya doa. Kalau kita sakit doaan tidak. Tapi sampai kepada iman kita, sebenarnya kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan ya. Kalau saudara yang berdoa satu dengan lain, doakan setiap jemaat ini supaya bertahan menghadapi situasi yang ada. Ya, baru kena sedikit ini, aduh, nanti lain kali saja ya. Baru pilek sedikit ya. Pilek, Tuhan pilek, Tuhan sorry gak ke gereja dulu Tuhan. Gitu? Tuhan pusing Tuhan. Nanti aja Tuhan, dingin di luar Tuhan. Waduh, mau kapan habisnya? Hal yang kecil kita kalah. Apalagi nanti kalau
menghadapi hal yang besar. Jangan saudara, tapi kita mau tetap dekat dengan Tuhan ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan akan semakin bekerja dengan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi dorong kita semua juga, memberi kekuatan kita hari-hari ini untuk tetap bertahan di dalam Dia. Meskipun banyak hal yang terjadi, tapi kita percaya bahwa kita mau masuk ke dalam surga yang Tuhan sudah siapkan. Ya, Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita